Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berangkat ke sekolah SD Negeri 2 Sukamakmur untuk mengisi acara, insya Allah acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh Kakak Ustadz Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak tangannya. Siapa anak rajin? Masya Allah. Siapa anak pintar? Siapa anak baik? Siapa anak kambing? Ada? Ada? Iya. Mana ada yang ngaku anak kambing? Memang gak ada kan? Kalau kau cinta Allah dan cinta Rasulullah, semuanya bilang. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun cuci? Ya, biar sekali lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi mandi di kamar mandi? Siapa yang tadi pagi mandi di kamar mandi? Kamar mandi? Saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Jadi pada malam hari ini saya bersama dengan istri juga dengan anak, kami akan berangkat ke rumah mertua karena kebetulan besok, Allahu Akbar, banyak lubang, akan ada acara di mana acara itu akan kita hadiri. Kebetulan kita diundang di acara itu. Acara apakah itu? Insya Allah besoklah kita jawab ya. Sekian dulu informasi ini. Saya juga izin kepada teman-teman di sekolah bahwasanya saya besok tidak bisa masuk karena ada undangan yang sifatnya tak bisa saya tak hadiri, harus menghadiri undangan itu. Dan kebetulan besok juga nggak ada jam saya mengajar karena memang setiap harinya saya sudah tidak mengajar. Ya kan nih, tapi nggak apa-apalah. Jadi saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab PT Channel. Jadi pada hari ini saya akan berangkat ke sekolah SD Negeri 2 Sukamakmur untuk mengisi acara, insya Allah acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini saya berada di rumah istri atau rumah ayah mertua. Di malam kami nginap di sini karena acaranya juga nggak jauh dari lokasi rumah mertua, sekaligus pulang kampung. Jadi karena berhubung mobil kita di rental orang, mau nggak mau kita harus rental mobil orang juga. Ya, tuh papa mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat-sangat sederhana ini dalam rangka melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bosan-bosannya kita sampaikan, kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jahiliyah, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang pada saat ini telah sama-sama kita rasakan dan kita nikmati dari hasil dari ilmu pengetahuan tersebut. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang sengaja kami datangkan pada hari ini untuk memberikan tausiah penyegaran masalah maulid yang nanti kiranya dapatlah diterima oleh anak-anak kami dengan cara Bapak yang tentu menarik. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah SD Negeri Sukarno 2, yang saya hormati para undangan yang berhadir pada hari ini. Mungkin Bapak dan kita belum sampai, tapi insya Allah beliau akan sampai. Dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu Dewan Guru, panitia pelaksana penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah, tepatnya 2025 Masehi, yang telah bersusah payah mempersiapkan agar terlaksananya Maulid ini dengan baik. Itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru. Dan yang Ibu sayangi, kedua anak Ibu yang telah membawakan acara pada hari ini, mudah-mudahan membawa acara ini nanti akan dapat berkelanjutan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan Ibu sayang semuanya, anak-anak Ibu yang datang, yang duduk dengan manis pada hari ini, itu yang sangat Ibu sayangi. Yang Ibu sayangi anak Ibu yang ribut-ribut lah, yang nggak bisa diem lah, yang udah dibilang itu jangan diem tetap ribut lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, yang kami hormati Bapak Ustadz, Bapak Imam Desa yang kiranya baru dapat hadir pada hari ini. Anak-anak Ibu sekalian, sayangku, buah hati Ibu, belahan jiwa Ibu, yang setiap kali kamu datang Ibu salam, apa Ibu pesankan? Jadi anak yang baik budi. Disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Wahab kepada Bapak, silahkan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban kalau belum sarapan. Memang nggak semangat dia.
Coba ini Ustaz lihat dulu yang putra mana suaranya lebih semangat dibandingkan yang putri. Ya, dari jumlah kayaknya lebih banyak yang putra ini. Yang putri tapi tidak mengurangi semangat mereka, yakin saya jawaban mereka lebih semangat juga nanti. Putra dulu ya. Kenapa putra? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Putra. Halo. Baik. Jawab salam Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Putri, jangan mau kalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbang berat. Kalau gitu putri dengan putra digabung, kita buka dengan pantun. Ini talam bukan sembarang talam, cakep bilang. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam, ini salam dari Ustaz Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semangat kita dengarnya. Sekali lagi, Pak Somad jualan tomat. Ada sini Pak Somad. Kalau ada mau izin ya. Yang membeli Bapak Fauji. Ada. Salam pertama sudah semangat, tapi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini betul-betul suaranya semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. فقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati Ibu Kepala Sekolah, sehat Ibu? Alhamdulillah. Kebetulan Ibu ini sudah lama kita kenal Bu ya. Dulu suaminya Datuk kami Pak di desa Kebun Sungai Ibu. Saat ini Alhamdulillah Pak Datuk tadi saya tanya dengan Ibu kabarnya sehat Bu ya. Lagi ngurus burung Bu ya. Iya, lagi ngurus sawah, jaga burung di sawah biar tidak diganggu sawahnya. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam, sehat Pak Imam. Pak Imam juga udah lama kita kenal Pak. Masya Allah. Yang sangat saya muliakan Bapak Komite, sehat Bapak? Sehat Alhamdulillah. Yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati seluruh Dewan Guru, yang perempuan, yang laki, semua dewan-dewan guru, Masya Allah, guru terbaik di dunia ini. Saya masih ingat dulu
waktu saya masih SD. Adik-adik, Ustaz mau cerita ini. Dulu, waktu Ustaz masih SD, ya, SD Ustaz di Semadam. Tahu kalian Semadam? Apa itu Semadam? Semak-semak masuk dalam. Ya. Semadam nama tempat. Dulu saya waktu masih kecil, masih SD, diajari oleh ibu-ibu yang Masya Allah perhatiannya luar biasa. Alhamdulillah, hari ini dipertemukan Allah kembali. Ada di sini guru saya waktu SD, Bu Wati. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dulu saya muridnya Bu Wati. Sekarang Bu Wati juga ngajar di sini. Mudah-mudahan banyak anak-anak yang sukses nanti berkat bimbingan semua ibu-ibu yang ada di sini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati pula Al-Ustaz Al-Hafiz Al-Syekh Al-Ustaz Hafiz Al-Khadri. Beliau, Pak, Bu, adik-adik adalah pengasuhan di Pondok Dayah Tahfiz Quran Syuhada, dan salah satu santri kita bawa. Nanti kita tes mentalnya, kita uji dia tampil di hadapan adik-adik semuanya. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Halo adik-adik. Hai. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena apa tadi? Karena Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Banyak Allah kasih kita nikmat. Allah tak minta untuk diganti nikmatnya. Allah tak minta untuk dibayar nikmatnya. Yang Allah minta hanya satu dari hambanya, syukuri. Dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pada nikmat Allah, niscaya akan ditambah. Adik-adik, ini Ustaz bilang bersyukur ya. Bersyukur ya. Adik-adik yang diujuk tuh. Ini Ustaz bilang apa? Bersyukur. Jangan salah dengar. Gara-gara salah dengar bisa salah paham. Gara-gara salah paham bisa salah bertindak. Ada kejadian di pengajian jamaahnya Ustaz. Ustaz bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus bersyukur kepada Allah. Ibu tuh dengar di belakang sambil ngantuk-ngantuk. Ustaznya ceramah di depan berapi-api, ibu tuh di belakang berair-air sambil ngantuk. Berair dari sini. Terdengar ibu itulah kita harus banyak-banyak bersyukur. Kan beda buruk. Bersyukur, bercukur. Pulang sampai di rumah disampaikan sama suaminya, mas, tadi kata Ustaz kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Betul. Kalau kita banyak bersyukur kata Ustaz, nanti nikmat akan ditambah. Akhirnya percaya pula suaminya. Pagi hari dibawa satu komplek ke tukang pangkas. Satu rumah, satu keluarga, ayo yang mau ikut saya pangkas. Dipangkaslah rambutnya yang paling atas sampai yang habis gundul. Terakhir waktu mau makan susah. Kenapa susah? Bayangkan ini ayah, ini mama, nengok kalian botak, nggak ada rambutnya. Mau makan, anakku botak. Si bapak lagi nengok sok istrinya, nengok ibu. Bayangkan ibu, rambutnya panjang, ini tiba-tiba botak. Nggak jadi makan, botak. Ini gara-gara salah dengar.
Makanya jangan sampai salah dengar, dengarkan yang baik. Nanti akan Ustadz kasih pertanyaan, yang bisa menjawab akan ada hadiah. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Wah, rame ya. Yang putri siapa yang mau menjawab pertanyaan? Siapa yang mau hadiah? Alhamdulillah. Yang putra siapa yang mau hadiah? Belum pun ditanya udah ke tangan, mantap. Wah, hadiahnya apa? Nanti tinggal pilih saja. Mau yang di kantong sini, atau yang di kantong sini, atau yang di kantong sini. Ya, ya. Siap? Siap? Putra siap? Alhamdulillah. Ayo. Sebelum itu Ustadz mau tanya dulu. Ya. Siapa? Dengarkan pertanyaannya. Yang bisa menjawab akan ada hadiah dari Ustadz. Ya. Siap mendengarkan pertanyaannya? Oke. Ini sifatnya rahasia. Jadi semua pertanyaan ini cuma kita yang bisa jawab. Biar di luar nggak tahu. Itu resiko kalau yang di luar nggak masuk ke dalam. Ya. Dengarkan pertanyaannya. Siapa nama dengar? Enggak. Saya ulang. Ini baru jelas nampak mukanya. Enggak ya. Fokus kemarin. Yang putar dulu fokus. Dengarkan sekali ini. Ya. Coba fokus. Ini semuanya. Rahasia. Siapa? Terkejut ya? Sama, saya juga terkejut. Siapa nama ayahnya Siti Aminah? Nama ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama mamanya Siti Aminah. Nama ayahnya Siti Aminah, artinya kakek Nabi dari pihak perempuan. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Itu nanti 3. Ya. Silahkan kemari. Siapa namanya ini? Ya. Namanya siapa? Siapa namanya? Sipa. Oh, Sipa. Nah, coba. Sebelum menjawab Sipa, saya akan coba tanya dulu sama Sipa. Siapa nama kakeknya saya? Ini kan kuncinya. Kakeknya saya siapa namanya? Oh, enggak tahu. Udah langsung saja. Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah, tapi dia punya mama namanya Siti Aminah. Ayahnya Siti Aminah, kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan siapa? Siapa? 2 hari. Nama saya. Iya, ternyata jawabannya benar. Beri aplaus untuk Sipa. Tadi saya suruh pilih kantong yang mana ya? Rupanya kosong kantongnya. Tadi apa ya? Silakan duduk, nanti hadiahnya saya ambil di tasnya, nggak saya bawa pulang, ada di tas. Ya. Oke. Siap dengan pertanyaan berikutnya? Siap?
Ya, Ustaz tanya dulu. Ini semua pertanyaannya ini belum ada hadiah, tapi saya mau lihat bagaimana semangatnya anak-anak Ustaz ini. Siapa? Ini bilang saya gitu ya. Siapa anak pandai? Saya bilang, saya anak tangan ya. Siapa anak rajin? Masya Allah. Siapa anak pintar? Siapa anak baik? Siapa anak kambing? Ada? Ada? Iya. Mana ada yang ngaku anak kambing? Memang gak ada kan? Oke, kita ngaji dulu bentar ya. Nanti kita adakan pertanyaan kembali ya. Kita buat lagi kuis ya. Siap? Adik-adik sekalian, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama kita ucap salawat, kita lantunkan salawat terbaik kita untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat semua suaranya ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Berikan aplaus untuk semuanya. Ustaz mau nyanyi, tapi nanti dijawab nyanyinya ya. Siap. Ustaz lihat dulu nyanyinya ya. Nanti jawab saya ya. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Rasul Allah bilang saya. Kalau kau cinta Allah dan cinta Rasulullah semuanya bilang. Masya Allah. Luar biasa. Sekali lagi, kalau kau cinta Allah bilang. Kalau kau cinta Rasul Allah bilang. Kalau kau cinta Allah dan cinta Rasulullah semuanya bilang.
Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun cuci? Ya, biar sekali lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi mandi di kamar mandi? Siapa yang tadi pagi mandi di kamar mandi? Kamar mandi? Saya juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, adik-adik semuanya coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat semua tangannya. Ikuti Ustaz ya. Ikuti ya. Semua angkat tangannya. Bagus, bagus. Angkat seperti ini. Iya, jangan terlalu tinggi. Kenapa Ustaz? Nanti bau. Udah. Ini aja. Ikuti Ustaz. Saya bilang pegang mata ya. Siap? Saya bilang pegang telinga ya. Siap? Tatap mata saya. Tatap. Semuanya ikuti saya. Ya, kita adu kecepatan dan ketangkasan serta adu kepintaran. Adu fokus, uji fokus kalian sampai di mana. Semuanya angkat tangannya. Goyang-goyang seperti ini. Iya, semuanya. Udah? Siap? Siap? Makin kencang. Capek juga ya. Udah lagi. Terus mata. Mantap. Pintar-pintar anak Ustaz. Lagi. Goyang-goyang. Telinga. Mantap. Hidung. Iya. Lagi. Kuping. Ya Ustaz, udah, semuanya duduk yang rapi, yang benar, yang sopan, yang ribut ya. Kita akan mulai ngaji ya. Hari ini anak-anak kita judulnya temanya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang tadi dibacakan oleh qori kita yang ngaji tadi di depan. Apa itu firman Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Halo adik-adik. Halo. Hai. Kalau kita mengaku cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti harus meneladani Rasulullah, harus meniru Rasulullah, harus menjadikan Rasulullah sebagai figur tauladan yang bisa kita tiru dan contoh. Adik-adik cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ya? Tahu tidak bagaimana akhlak Nabi? Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke muka dunia ini hanya satu, untuk menyempurnakan akhlak. Ada 4 sifat wajib bagi Rasulullah. Ini merupakan hal yang harus kamu pegang dalam-dalam, genggam erat-erat, ikatkan secara putus, jangan pernah dilepas. Apa itu 4 sifat Rasulullah yang wajib kita tiru? Yang pertama, siapa? Siddiq. Yang kedua,
Apa? Sidir, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, ada di sini. Oh, yang pula bisa tengok ya. Ada situ tulisannya. Apa arti sidir? Jangan tengok situ. Apa arti sidir? Maka dari murid, dari siswa harus jujur. Ustaz tanya nih, harus jujur. Ya. Mana lebih kalian sering main? Mana lebih sering kalian pegang? Al-Quran atau HP? Jujur. Yang lebih sering pegang Al-Quran, angkat tangan. Ngaji aja masih ikro ya. Yang lebih sering pegang HP, angkat tangan. Banyak juga rupanya. Apa yang kalian tengok di HP itu? Apa? Yang pertama TikTok. Yang kedua, YouTube. Bilang ada tadi. Yang pertama TikTok, yang kedua YouTube, yang ketiga Free Fire. Iya. Mobile Legends. Apa lagi? Game. Apa lagi? Satu doang. IG. Tapi jangan lupa adik-adik, dibarengi dengan membaca Al-Quran. Kurangi main HP. Siap untuk mengurangi main HP? Saudara masing-masing. Saya, itu Ustaz, saya berjanji akan menjadi anak yang jujur. Saya berjanji tak akan main HP lagi. Betul ya? Betul ya? Nah, awas tak main HP lagi ya. Enggak. Kami Ustaz main HP itu bukan yang lalu Ustaz. Kami buka Al-Qurannya Ustaz. Memang betul ada aplikasi di Play Store, tinggal download Al-Quran. Begitu buka HP yang dikasih baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah kalau memang Al-Quran dibuka. Rupanya Al-Quran yang ada di HP itu pas ada mama sama ayahnya jadi buka. Udah tinggi mama sama ayahnya, main HP juga yang lainnya dibuka. Ya. Pertanyaan Ustaz, kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Kapan? Dengarkan. Saya jawab. Tanggal 12. Tanggal berapa? Bulan apa? Bulan Rabiul Awwal. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dikatakan dengan tahun gajah? Karena terjadi peristiwa yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena ada seorang raja yang bernama Abraha ingin menghancurkan kota Ka'bah, ingin menghancurkan kota Mekah yang di situ ada namanya Ka'bah. Tapi belum sempat maksud dan tujuannya tercapai, Allah utus salah satu makhluknya yang bernama burung ababil. Mereka membawa batu-batu yang dilemparkan, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti daun-daun yang terbakar. Hafal ayatnya? Hafal?
Coba sama-sama dulu. Ini bukti kalau kalian sering pegang Al-Quran ya, seharusnya hafal itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa khairan ababil tarhim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri aplaus untuk semuanya. Oke, sekali lagi saya tanya, siapa yang cinta Allah? Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang cinta orang tua? Siapa yang cinta ayah? Siapa yang cinta mama? Siapa yang cinta ustaz? Mantap. Ya, adik-adik, ada sebuah kisah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hendak melewati satu gang, satu tempat, halo, hai, halo, hai, iya. Duduk tenang, ya. Kita mau cerita nih, kita mau ngaji bentar nih. Siap dengarnya? Siap ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati satu gang, dilempari kotoran, dilempari batu, dilempari ludah. Ini kalau misalnya siapa namanya? Iya. Siapa? Arif, oh ya, Arfi. Ya. Ini umpamanya si Arfi lewat dia masuk pintu SD Negeri 2 Sukamakmur ini. Tiba-tiba si Arfi diludahi sama teman. Kamu Arfi marah enggak? Marah. Kalian kalau misalnya diludahi sama teman marah enggak? Dilempari kotoran marah enggak? Dicaci maki marah enggak? Yang perempuan dicaci maki marah enggak? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sabar. Ketika melewati suatu gang, dilempari ludah, dilempari kotoran, dilempari batu, Rasul nggak pernah membalas. Suatu ketika ini orang yang tadinya rutin menjahati Rasul sedang sakit, Rasulullah lewat, tidak ada lagi nampak. Halo, ya, yang putra mau hadiah? Ya. Semuanya duduk, mulutnya dikunci. Siap ya? Siap ya? Memang kayak gini Bu kalau nggak apa-apa Bu, saya pun paham itu Bu Pak. Makanya saya nggak mau ngajar SD. Hilang sabar saya Bu. Dah, dengarkan. Ya karena memang kejadian itu Pak. Dulu waktu saya ngajar di SD, itu ada anak-anak Bapak, dia berak, udah pulih saya. Udah pulih. Dia buang air kecil, aduh tambah pusing lagi.
Makanya saya hatur nuhun sekali, ucapan terima kasih sekali sama ibu-ibu yang udah sabar menghadapi kami dulu kayak gitu. Bisa jadi saya lebih bandel loh ibu. Makanya alhamdulillah ini jasa guru-guru kita luar biasa, masya Allah. Adik-adik, Rasulullah dilempari kotoran. Tiba dia lewat. Suatu ketika saking seringnya dia lewat di situ, dilempari, diludahi, dilempari batu, dihina, dicaci, nggak ada orang itu. Rasul bertanya sama malaikat Jibril, sahabatnya, Jibril, iya Muhammad, ada apa? Mana orang yang lempari saya ludah? Mana orang yang sering menzalimi saya, menjahili saya? Kenapa nggak ada dia? Apa jawab Jibril? Wahai Muhammad, ketahuilah ini orang sedang sakit. Ini orang sedang jatuh sakit. Oh iya. Pulang ke Rasulullah ke rumah, sampai di rumah disiapkan sedikit bawaan buah tangan yang berisikan buah kurma dan sedikit oleh-oleh seperti roti dan lain sebagainya. Kemudian Rasul tanya sama Jibril, tolong tunjukkan di mana rumahnya. Ditunjukkan, tok. Nah, ini contohnya ya. Dengarkan. Assalamualaikum. Siapa itu? Assalamualaikum. Saya Muhammad. Menggigil ketakutan dia. Dia pikir, jangan-jangan datang Nabi Muhammad untuk balas dendam sama aku. Selama ini aku jahat sama dia. Selama ini aku lempari dia tai. Selama ini aku lempari dia ludah. Aku lempari batu. Aku sehat, aku bisa melawan. Ini aku sakit. Siapa yang akan menolongku? Ketakutan dia. Ketakutan. Kemudian adik-adik, dibukalah pintu sama Rasulullah. Udah. Masuklah Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang jahat tadi, "Kifahal ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai sahabatku?" Tergugah hatinya. Bukan Rasulullah mau balas dendam. Kayak mana kabarmu kawanku? Ini aku bawa sedikit oleh-oleh dikasih. Kudoakan mudah-mudahan kamu cepat sembuh, cepat sehat. Tergugah hatinya. Apa yang dilakukan oleh orang kafir tadi? Apa dijawab dia? Ya Rasulullah, tak kusangka ya Rasulullah. Kok nangis dia? Karena kebaikan Rasulullah. Tak kusangka Rasulullah. Aku selama ini jahat padamu ya Rasulullah. Aku lempari kau kotoran. Aku lempari kau ludah. Tapi engkau begitu baik pada aku ya Rasulullah. Teman-temanku yang ikut melempari kotoran, satu pun tak ada yang datang menjemputku. Satu pun tak ada yang datang menengokku. Kau musuhku. Tapi kau yang datang menjemputku di sini mendoakanku. Dengarkanlah hari ini ya Rasulullah. Dengarkan ini baik-baik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang kafir itu. Karena apa? Karena Rasulullah punya akhlak yang baik, punya akhlak yang baik, yang bagus, punya akhlak yang baik, yang baik, punya akhlak yang baik, iya, yang mulia. Ya, makanya judulnya di sini meneladani akhlak Rasulullah SAW agar menjadi pribadi yang berakhlak karimah. Adik-adik, nanti kalau ada orang ngejek kamu, jangan kamu balas ejekan. Lewat si boneng, diejek, boneng. Jangan kamu ejek. Dan kamu pun kalau sudah diejek, jangan gantian. Dia dia ngejek aku pula boneng. Enggak tahu dia kepala botak. Botak. Jadilah perang. Kalau kita mau mencontoh Rasul, diejek kita sekali, kita balas dengan senyuman. Kalau bahasa itu, dilempari kita dengan batu, lempar dia dengan bunga. 2 kali dilempari batu, lempar 2 kali dengan bunga. Pahami adik-adik? Jangan balas.
orang yang kuat bukan orang yang jago bela diri. Siapa di sini yang pandai pencak silat? Ada. Yang pandai karate. Tahu karate kan kayak mana? Yang gitu-gitu, ya. Wah, pencak silat yang kayak gini dia. Siapa yang pandai pencak silat? Ya. Oh, masya Allah. Tapi dengan adik-adik, orang yang kuat bukan orang yang jago bela diri. Orang yang kuat bukan orang yang pandai pencak silat. Orang yang kuat bukan orang yang bisa angkat beban yang berat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini orang yang kuat. Makanya kalau kamu diejek, sabar. Tapi Ustaz, manusia itu ada batas sabarnya. Gak ada batas sabar pada manusia. Sabar itu gak ada batas. Yang ada, manusia itu sendirilah yang membatasi atas kesabarannya. Ya. Kalau kau cinta Allah, bilang saya. Kalau kau cinta Rasul, bilang saya. Kalau kau cinta Rasul, kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta emak ayah, semuanya bilang alhamdulillah. Kalau kau cinta mantan, bilang udah ada mantan berubah. Saya. Siapa anak baik, bilang. Siapa anak rajin, bilang. Siapa anak pandai, bilang. Siapa anak pintar, bilang. Siapa anak baik budi, bilang. Siapa anak malas, bilang. Mantap. Ya. Nah, ini nggak bisa lagi dijebak, Pak. Anak-anak Ustaz udah pintar-pintar semuanya. Udah ngaji, ya kan? Udah pintar-pintar semuanya. Yang pertama, akhlak Rasulullah yang patut kita tiru, yang patut kita contoh apa? Sidq. Yang kedua, ada amanah, bisa dipercaya. Adik-adikku semuanya, anak-anakku yang Ustaz cintai semua, kalian harus jadi orang yang amanah. Kalian harus jadi orang yang jujur. Indonesia hari ini tak lagi butuh orang yang pintar. Banyak orang yang pintar, tapi karena kepintarannya itulah dia menjadi orang yang terjahat, memakan harta rakyat, memakan hak yang bukan haknya, menjadi orang yang korupsi. Maka Indonesia bukan lagi butuh orang yang pintar, tapi orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, harus punya akhlak karimah. Kalau kita ingin masuk surga Allah, kalau kita cinta Allah, kalau kita ingin mendapatkan surga Allah karena kecintaan Allah itu, maka ada yang harus wajib dijaga. Kunci surga apa? Sholat. Jujur. Tadi kita udah tanya nih yang jujur. Ustaz yakin semuanya nih yang hadir orang-orang yang jujur. Ya. Jujur ya. Siapa yang tadi pagi sholat, angkat tangan. Subuh. Masya Allah. 1, 2, 3. Oh, tak terhitung banyak. Siapa yang kemarin sholat isya? Jujur. Siapa yang mamanya sholat isya? Jujur. Siapa yang ayahnya sholat isya? Jujur. Siapa yang semuanya ikut sholat isya? Jujur. Masya Allah, semua orang-orang yang sholat. Ya. Kita semua nanti bakal mati, maka harus sholat. Sholat jangan main-main. Sholat yang serius. Begitu angkat takbir Allahu Akbar, ditengoknya kawannya di rumah. Ini kawan satu frekuensi ku ini satu kawan SD ku ini. Ugang dulu Allahu Akbar, dekat, sekali, 2 kali. Kawan ini merespon, mak dia ganggunya aku ya kan. Oke lah kalau gitu ku gas. Disepak aku 2 kali. Sekali.
Kena tau kan? 2 kali. Pala kawan yang di belakang ni, oh maaf pula yang kena sama dia ini, kena senggol. Berdiri kawan tu, pas lagi sujud kawan tu ditendang. Datangin satu lagi ngomong, kita sholat nggak boleh main-main. Lagi sholat juga, tengok sampai main. Kita lagi sholat nggak boleh main-main. Batal sholatnya. Ya, sholat jangan main-main ya. Sholat jangan main-main. Dan gak usah buru-buru sholat. Ya. Ada sholatnya di sini yang mau cepat-cepat aja. Macam Rosi, ada. Nggak ada ya. Semuanya anak baik-baik ini ya. Kapan rupanya Ustaz tengok yang sholatnya buru-buru? Ketika ada hal-hal yang urgent. Contoh, Allahu Akbar. Tiba-tiba cuaca mendung. Begitu mendung ditengoknya, mau hujan, teringat, ya Allah, tadi aku dititipkan sama makku pergi belanja ke pasar, aku dititipkan untuk tengok-tengok jemuran, ya Allah. Bajuku pula yang dijemur itu, ya Allah. Allahu Akbar. Muncul hari rintik gerimis. Sami Allahu liman hamidah. Nampaknya makin lepas. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa harus sholat? Karena sholat merupakan kunci surga. Semuanya coba tengok, rukun Islam ada berapa? Ada 6. Ada 5. Ayo semua. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dah. Coba adik-adik lihat ini. Ini apa? Ini apa? Ini adalah aqua gelas. Bukan, ini aqua sedang. Ini apa? Ini air minum. Contoh. Lihat kemarin saya praktekkan. Ini apa? Aqua yang berisikan air minum. Contoh. Sudah. Kalau kita pegang rukun Islam itu, coba dari urutan yang kelima. Apa urutan yang kelima tadi? Naik haji bagi yang mampu. Kita belum mampu naik haji, kita belum ada kesanggupan naik haji. Kita peganglah aqua ini, kita lepas satu. Masih di yang keempat apa? Bayar zakat. Bayar zakat itu ada nisabnya, sampai ukuran tertentu, sampai awu tertentu baru bisa dikeluarkan zakat, kecuali zakat fitrah. Enggak mampu kita berzakat karena belum cukup ukurannya, enggak apa-apa, kita lepas. Masih terpegang aqua? Masih terpegang? Yang ketiga apa? Puasa. Tapi puasa juga kalau haid dia, kalau sakit dia, kalau musafir dia, nggak apa-apa nggak puasa. Tinggal 2 jari kita pegang aqua ini. Apa yang kedua? Sholat. Kalau kita nggak sholat, runtuh, jatuh. Makanya kata Rasulullah, as-salatu ibaduddin. As-salatu ibaduddin. Ya, itu jamaatan semuanya katakan ini ilmu yang bermanfaat. As-salatu. Semuanya as-salatu. As-salatu ibaduddin. Imaduddin. Sekali lagi, as-salatu imaduddin. Siapa yang udah hafal?
Maju, Ustaz kasih hadiah. Tadi si Sipa udah dapat hadiah. Siapa lagi? Iya, sini. Sini. Siapa namanya? Harmi. Ya, sini. Gak apa-apa, gak usah malu. Ini kita latihan uji mental. Iya, belum berani. Siapa lagi? Ya, sini. Gak apa-apa. Ini yang di siapa namanya? Hilmi. Masa Hilmi nama perempuan? Apa? Depi. Sini nak. Sini. Ya. Ini anak SD negeri 2 suka makmur, anak yang hebat-hebat ini. Pintar-pintar, sama cakep-cakep. Kalau yang laki ganteng-ganteng, kalau yang perempuan cantik-cantik. Ya. Devi. Coba Devi sebutkan yang tadi Ustaz coba hafalkan sama kalian. As-salatu imam juz. Masya Allah, berikan aplaus untuknya. Ya. Nanti hadiah jangan lupa ya. Kamu Devi dengan Sipa jumpai Ustaz ya. Hadiah ada di mobil. Rupanya lupa saya Pak bawa tas. Oke, silahkan duduk. Sekali lagi beri aplaus untuk Devi. Ini saya akan cari lagi siapa yang ini baru putri, putra belum. Putra yang berhak mendapatkan hadiah, dengarkan pertanyaannya. Kita ada kuis ya. Siap dengarkan kuis? Siap menjawab kuis? Siap menjawab kuis? Siap. Alhamdulillah. Berapa rukun agama? Rukun agama. Betul, yang bilang 5 betul, yang bilang 6 betul, tapi bukan itu jawaban. Nanti dengarkan, ini bebas siapa-siapa. Rukun agama yang bisa menjawab hadiahnya lebih besar. Hadiahnya 50.000. Siapa yang ngasih hadiah 50.000? Ibu kepala sekolah. Ini dulu ya, karena saya yakin Bu nggak ada yang bisa jawab itu. Apa? Rukun agama ada berapa? 7, 8, 9, 100. Udah, dengarkan adik-adik. Rukun agama cuma 3. Cuma 3. Yang pertama, bukan. Saya ngomongnya pelan-pelan, khusus untuk anak SD negeri 2 suka kamu saja yang tahu. Yang lain nggak usah. Dengarkan. Ya, mana tahu besok ditanya lagi bisa mampu menjawab. Ya, dengarkan. Rukun agama yang pertama, kan cuma 3 tuh, ya kan? Rukun agama tadi berapa? Cuma 3. Dengarkan yang 3 itu. Ya. Yang pertama namanya adalah yang kedua namanya adalah iman. Yang ketiga rusak Isa. Nah, coba yang berikutnya. Iya, cuma 3 rukun agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam, turunan pembahasannya nanti adalah pelajaran fikih.
Iman turunan pembelajarannya nanti adalah terkait tauhid. Ihsan turunan pembelajarannya adalah akhlak. Maka tiga ini menjadi kurikulum wajib bagi setiap individu, bagi setiap orang wajib mempelajari tiga ini. Apa itu pelajarannya? Pelajaran fikih, pelajaran tauhid, pelajaran yang terakhir ada atau akhlak. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Halo adik-adik. Hai. Berapa rukun Islam? Bukan. Berapa rukun sholat? Yang bisa menjawab maju kemari. Khusus putra maju kemari. Yang berani, yang betul dapat hadiah. Rukun sholat. Kita ganti pertanyaannya. Siapa yang hafal surah Ad-Duha? Maju ke depan. Hitungan 3, 1, 2. Masya Allah. Siapa namanya? Aidil. Tapi ini hadiahnya nggak sebanyak tadi ya. Kalau tadi itu banyak kali. Karena Ustaz tahu kalian nggak bisa jawab. Ya, Aidil coba baca surah Ad-Duha. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalla. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'amma yatima fala tanhar fala taqhar fa'amma sa'ila fala tanhar fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Oke, beri aplaus untuknya. Satu lagi putra, biar putri 2, putra 2, adil ya, betul ya, putra yang hafal doa kunut. Kunut itu ada kunut panjang, ada kunut pendek. Kunut panjang kayak mana Ustaz? Kunut panjang, kunut salah. Kunut pendek, kunut salah. Kunut itu Allahumma hdini fiman hadaini wa afini fiman afai. Siapa yang hafal? Maju. Duduk. Godok. Siapa? Ada yang mau maju? Enggak ada. Yang hafal surah Al-A'la. Yang hafal surah Al-A'la. Hitungan 3, maju nggak dapat hadiah. 1, 2. Dia nggak berani. Ayo nak apa? Tes mental, uji mental. Ayo sambil nunggu keberanian dia. Coba adik-adik semuanya dengarkan. Ini ada sedikit waktu. Ibu kepala sekolah saya minta izin, ibu guru-guru saya minta izin, bapak komite. Ada santri kita. Dulu dia sekolah SD juga. Sekarang dia berada di pondok tahfiz Quran Syuhada. Masih kecil orangnya. Dia baru tamat SD. Sekarang sudah duduk di kelas 2 SMP. Berarti nggak pernah beda jauh umurnya dengan kalian, tapi alhamdulillah dia sudah punya keberanian untuk tampil berpidato di depan. Ayo saksikan bersama. Saya persilahkan kepada Ananda Naradi untuk maju ke depan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Semua dengar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjat pujikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat. Shalawat merangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang jawab. Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman Islamiyah, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Tak panjang-panjang mukadimah kita tak panjang-panjang mukadimah saya hari ini. Langsung saja saya masuk ke judul pidato saya yang berjudul makanan dan minuman haram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yang halal, yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Mengapa Allah mengharamkan makanan yang haram untuk kita manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak jenis-jenis makanan haram? Apa? Kata babi, ya babi salah satu makanan haram. Kenapa babi diharamkan? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Karena kotorannya, betul. Habis itu ada apa lagi? Hah? Najis. Gak sholat. Babi mana yang sholat? Kuman, ya kuman. Satu lagi ada zat yang bernama cacing pita. Cacing pita kalau dimasak itu nggak mati dia, digoreng nggak mati. Jadi cacing pita itu bisa menimbulkan penyakit untuk kita. Maka babi diharamkan oleh Allah kepada umat manusia. Apalagi contoh makanan haram? Anjing, monyet, harimau, kerbau. Sebenarnya, diam. Sebenarnya makanan haram bisa kita makan. Gimana caranya? Nantinya dibuang. Gimana caranya? Caranya gini. Kalian ya, misalnya kalian berkemah di tengah hutan, kalian gak ada perbekalan nih, gak ada makanan kalian udah habis, kalian ada lihat babinya, kalian udah lapar kali, kalian pilih bertahan hidup dengan makan babi apa mati? Kok mati? Ya makan babi, betul. Allah membolehkan kita memakan makanan haram apabila kita tidak ada bekal. Jika kita sedang lapar di tengah hutan atau sedang bertahan. Contoh makanan haram, minuman haram. Apa? Contoh minuman haram. Ya, kenapa? Alkohol. Kenapa alkohol haram? Kenapa alkohol haram? Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Jangan minum keras. Alkohol bisa memabukkan kita. Allah melarang minum-minum yang memabukkan. Makanan haram bisa terbagi menjadi dua. Ada yang tahu juga? Ada. Nih abang kasih tahu ya. Makanan haram satu udah aku sebutkan tadi, karena zat di dalam tubuh badan, di dalam makanan itu sendiri. Dua, ada makanan haram
karena cara memperolehnya. Gimana cara memperolehnya? Ada yang tahu juga? Nah, mencuri itu sama dai. Nyolong sawit makan. Nah, makanan dong bisa jadi karena pengelolaannya. Misalnya kita beli apa ya? Beli roti di Alfamart. Kita nyolong duit mama nih. Kita nyolong duit mama tanpa izin mama. Duitnya haram apa enggak? Jadi makanannya ikut haram. Udah tahu? Udah. Ada yang tahu lagi jenis makanan haram? Apa? Benar. Nih abang kasih soal ya. Abang kasih soal. Nih. Kalian misalnya naik pesawat. Ini kalian mau pergi ke Qatar. Pesawatnya ada gangguan jaringan. Kalian ini mati. Kok mati? Kalian ini jatuh nih di tengah-tengah salju. Jatuh di tengah salju. Kalian ini mati kelaparan. Ada yang mati. Ada yang bertahan hidup. Ada yang bertahan hidup sebagian dari kalian. Ini kawan-kawan kalian mati nih beku. Ada yang mati kedinginan. Ada yang mati kelaparan. Kita lihat kan tadi abang bilang ini kan. Kita boleh makan makanan haram kayak anjing, babi itu di tengah hutan saat kita nggak ada makanan kan. Ya. Ini boleh nggak kita makan kawan kita sendiri sesama manusia di tengah salju tanpa ada api? Nggak boleh. Nggak boleh. Yakin nggak boleh. Jadi abang ada nonton satu film, apa nama filmnya? Lupa bang nama filmnya apa? Nanti dia itu tentang pesawat jatuh dengan gangguan pesawatnya, maka jatuh itu di bawah gunung es di bawah tuh. Tuan salju semua tuh, gak ada makanan apa-apa, cuman manusia ini aja, manusia yang sudah mati jadi makanan manusia yang hidup. Tuh orang yang makan daging kawan orang ini sendiri. Jadi kesimpulannya kita sesama manusia pun boleh makan, tapi saat ganti. Udah tahu semuanya? Dah. Mungkin ini aja yang dapat abang sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon maafkan, maaf. Ya betul kan ini, jangan nggak maaf. Maafkan. Maaf. Oke, sekian saja dari abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih banyak anak-anak tadi. Jadi insya Allah nanti adik-adik tamat dari SD sekolah di pondok pesantren. Nanti di pondok pesantren kita akan latih, kita akan ajari bagaimana kemudian bisa juga menyampaikan jadi ustaz. Siapa yang pengen jadi ustaz? Oh, masya Allah banyak ya. Siapa yang pengen jadi polisi? Kalau perempuan poluan. Siapa yang pengen jadi tentara? Angkat tangan. Yang pengen jadi tentara. Siapa yang pengen jadi guru? Angkat tangan. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Siapa yang pengen jadi koruptor? Itu apa? Iya. Sekali lagi beri aplaus untuk Abang Naradi. Baiklah adik-adik semuanya yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik kesimpulan yang pertama apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan. Yang pertama siddiq. Apa siddiq? Yang kedua amanah. Apa amanah? Yang ketiga apa tabligh? Iya, menyampaikan. Yang keempat apa?
Apa itu? Kita harus jadi orang yang cerdas. Ya. Kemudian apalagi kalau kita cinta Allah, ingin masuk surga, kita harus sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena suatu saat kita bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu guru mati. Oh, berani kalian ya. Saya bilang sama ibu guru ya. Ada lagi itu. Orang kaya mati, miskin mati, mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu mati, adik-adik mati, ustaz. Iya, semua bakal mati. Ada lagunya, bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembalikan. Iya, dan seterusnya. Apalagi akhlak Rasulullah yang harus kita jadikan sebagai suri teladan. Rasulullah adalah manusia terbaik, orang yang paling mampu memaafkan kesalahan orang lain, orang yang terkuat. Dan yang terakhir, Rasulullah adalah orang yang paling peduli dengan orang lain. Kenapa Ustaz? Karena di akhir hayatnya, ketika malaikat Israel datang, ini dalam kitab namanya Sirah Nabawi, datang malaikat Israel menjumpai Rasulullah di akhir Rasulullah wafat, dan kemudian Rasul bertanya sama Israel, ya Israel, aina Jibril? Mana malaikat Jibril? Apa dijawab sama Israel? Ya Rasulullah, malaikat Jibril gak mau datang ya Rasulullah. Kenapa dia gak mau datang? Apa wajahku terlalu hina? Apa wajahku terlalu jelek untuk ditengok? Apa dia terlalu sombong? Ini di saat-saat saya terakhir, kenapa beliau gak datang? Beliau adalah teman seperjuangan ketika saya masih hidup di dunia. Apa jawab sama malaikat Israel? Baik Rasulullah, akan saya panggil Jibril. Datanglah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril tak mau menengok Rasulullah. Buang muka malaikat Jibril. Ya Jibril, kenapa engkau buang muka? Dijawab sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya tak sampai hati melihat mukamu, saya tak sanggup melihat wajahmu, karena aku tahu hari ini engkau akan dipanggil. Akhirnya malaikat Jibril pun melihat, dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mali indallahi minal karamah, apa yang akan Allah kasih untukku? Kalau bahasa Arabnya, ma itu apa-apa, li untukku, indallah di sisi Allah, minal karamah, daripada kemuliaan. Tapi kalau bahasa kitanya, apa yang akan Allah kasih untukku? 63 tahun saya berjuang di dunia ini, dilempari kotoran saya sabar, dilempari batu saya sabar, dihina dicaci saya sabar, dibunuh, mau dibunuh, diancam akan dibunuh saya sabar. Aku lagi takbir, Allah Akbar, aku angkat tangan ketika aku sholat, datang orang kafir Quraisy melempari kutai, aku sabar. Anakku yang nangis gak sampai hati melihatku. Mari indallahi minal karamah, apa yang akan Allah kasih untukku? Apa jawab Jibril? Ini manusiawi, Allah kasih untukku ya Jibril. Tapi dijawab sama Jibril, ya Rasulullah, innal malaika, sesungguhnya para malaikat, yasubuna sububan yang tanziluka lirruh, sesungguhnya para malaikat akan berbaris-baris menunggu kedatangan engkau sampai hari kiamat. Yasubuna sububan, bersop-sop berbaris-baris. Tapi apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, laisa li, bukan aku yang bertanya, bukan untukkunya, mali ummati,
apa yang akan Allah kasih untuk umatku. Maka di akhir ayat Rasulullah, kalimat yang terakhir keluar dari bibirnya yang mulia, bukan bagaimana hartaku, bukan bagaimana istriku, bukan bagaimana anak-anakku, bukan bagaimana kebunku, ternakku, bukan. Tapi kalimat yang terakhir keluar dari bibir beliau yang mulia, ummati, ummati, ummati. Artinya umatku. Maka Rasulullah adalah orang yang paling mulia, orang yang paling peduli dengan orang lain. Anda setiap individu kita memiliki jiwa yang seperti ini, leadership namanya, memperdulikan orang lain, lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Insya Allah Indonesia selamat. Indonesia selamat. Tapi hari ini ternyata karena orang-orang yang di atas, orang-orang yang pintar tapi mementingkan kepentingan sendiri, Indonesia menduduki juara nomor 3 di dunia terkorupsi. Terkorupsi dunia nomor 3. Saya berharap anak-anak ini semua punya pendidikan agama. Kalianlah nanti yang menjadi orang-orang yang sukses. Kalian orang-orang yang duduk di bangku jabatan, di pemangku jabatan, duduk menjadi DPR, duduk menjadi bupati, duduk menjadi presiden. Tapi lahir dari kalian orang-orang yang jujur, berkat dedikasi, didikan, bimbingan, ajaran guru-guru semua yang hadir hari ini di sini. Mudah-mudahan semua kita menjadi orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita tutup ceramah ini dengan doa. Tapi sebelum doa Ustaz mau pantun dulu, boleh? Tadi Ustaz buka dengan pantun, ini juga Ustaz akan tutup dengan pantun. Siap dengar pantun? Dengarkan pantunnya. Kacang arcis, kacang garuda, ceramah habis salam pun tiba. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana, dalam kantong. Kenapa? Nanti kecucuk sakit. Kuntil anak naik sepeda. Apa pula kuntil anak naik sepeda? Tapi karena pantun nggak apa-apa, kita gas aja. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Ilal liqa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita doa ya, semuanya ya, jangan ribut, jangan berisik, kita doa ya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وأنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa yang hadir di sini ya Allah, ampunkan dosa Bapak
bapak guru, ibu guru kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah yang selalu ikhlas mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu ketika dia mengandung kami ya Allah. 9 bulan 10 hari ya Allah. Tumpah darahnya, koyak rahimnya, bercucuran air matanya, menahan sakit terderita ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah menyenyak tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan makanan minuman kami. Ampunkan ibu yang selalu merepet kepada kami padahal itu karena kasih sayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Lelaki yang selalu memberikan ruang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang kami sering salah paham dengannya, yang kami selalu berpikir cuek dia, tak peduli dia, padahal hatinya selalu memikirkan kami. Ampunkan ayah yang selalu menyimpan segala keluh kesahnya, menyimpan segala penat pikirannya, menyimpan segala semua penderitaannya. Dia tak ceritakan pada kami, dia tahu semua sendiri, dia hanya mengadu padamu ya Allah. Ampunkan ayah yang bahkan rela mengutang demi anaknya. Ampunkan ayah yang rela mati tulang demi anaknya, bahkan rela mengambil jalan yang haram ya Allah untuk menghidupi keluarganya. Ya Allah, jikalau hari ini ibu kami sakit, ayah kami sakit, dimohon sembuhkan. Jikalau hari ini mereka sedih, berikan mereka kebahagiaan. Jikalau hari ini mereka sedih, berikan kemudahan. Jikalau mereka sempit, berikan kelapangan. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau orang tua kami engkau hendak ambil nyawanya, kami mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut menyiksanya ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka sayang pada kami dari kecil ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka rela menjadikan tubuhnya, badannya sebagai selimut yang tak rela satu nyamuk pun menggigit kami ya Allah. Sayangi orang tua kami, sayangi ibu yang setiap pagi rela masak nasi goreng kesukaan kami, mengantarkan kami di pintu rumah, di depan rumah kami sekolah ke negeri SD ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk orang tua kami yang telah tiada, kami mohon ampunkan ya Allah. Terima arwahnya ya Allah, ringankan siksa kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al umurahum rawdatan min riyadil jinnah wa la taj'al umurahum mubratan min kufarin nar. Kami rindu pada orang tua kami ya Allah. Kami sayang pada mak kami yang sudah tiada ya Allah. Kami sayang pada orang tua kami ya Allah. Seluruh dunia mengatakan mak kami telah meninggal dunia, telah mati, tapi bagi kami mereka masih hidup ya Allah. Setidaknya mereka hidup masih dalam hati kami ya Allah. Izinkan kami berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kalau dulu kami Allah pergi kemana masih bisa salam ya Allah, hari ini kami hanya bisa berikan doa ya Allah. Ijabah permintaan kami, kabulkan permintaan kami, masukkan ayah ibu kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba walidayna wa akfarna bi nuril iman wa bi nuril islam wa bi nuril ihsan kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. 'Alaika tawakkalna wa 'alaika nabna wa ilayka al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah,
ij'al akhir kalamina, jadikan akhir hayat kami dapat mengucapkan la ilaha illallah. Jadikan akhir hayat kami dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim.